saya mau belok ya, karena waktu juga nih. Karena kalau cerita blockchain, kemudian cerita nih Mutia ini urusan blockchain jadi leader di Telkom. Kalau nggak salah gitu ya. Iya. Lalu lari juga nih ke urusan emisi karbon yang kaitannya juga dengan blockchain. Bisa cerita nggak? Iya. Ketok pintu. Lancar ya. Pak Dadang paham betul ya mengenai itu ya. Karbonnya saya pernah dengan, but the question is, pertanyaannya adalah apa sih hubungannya blockchain sama karbon? Di mana, terus bagaimana? Ini serius? Serius? Iya. Sok jelasin. Iya. Kalau Jelasin cerita aja. mengenai Telkom sih saya mantan. Jadi dulu pernah kerja di Telkom itu sebagai professional hire dan jabatan terakhir saya sebagai squad leader untuk Departemen Financial and Services di Telkom. Itu kerjanya apa tuh? Ya, jadi saya dari awal masuk di Telkom udah bicaranya mengenai blockchain dan cryptocurrency. Fokus di situ. Kalau demikian, kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya agak terlambat ya Indonesia atau perusahaan masyarakat kita itu mengadop blockchain. Iya, bisa saya katakan iya. Terlambat ya. Iya, sedikit terlambat lah ya. Karena gini, sebelum saya akhirnya memutuskan untuk keluar, ada salah satu topik yang menarik namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Itu adalah mata uang digital yang diadop oleh negara. Nah, negara-negara yang sudah meng-apply itu tuh ada banyak. Indonesia tuh masih riset. Gitu. Sementara kayak Singapura, Hong Kong, Cina, not to mention gitu loh. Mereka sudah jauh lebih advance lagi dari kita. Gitu. Jadi yang terjadi adalah kalau kita nggak punya currency-nya, terus kita gimana mau betul, kita harus taking part kan gitu. Jadi tapi Indonesia we are moving on ke arah sana gitu. Bank Indonesia masih riset sampai hari ini. masih riset gitu. Tapi kelihatannya Bank Indonesia udah cukup ini kok udah cukup vokal untuk bicara mengenai Central Bank Jadi di Digital Telkom Currency. lebih sebagai konsultan ya. Iya, kurang lebih seperti itu, professional hire lah. Kembali apa yang tadi bilang apa tadi? Eko apa? Karbon Itu, emission. Karbon, emisi karbon, emisi karbon, Iya. terus kaitannya dengan blockchain. Iya. Itu Gimana itu ya? Dari mana? Nah. Pusing Pak this is makin pusing, tapi menarik. Itu gimana? Ya, ini juga hal yang menarik ya. Waktu saya tiba-tiba diminta setelah saya keluar dari Telkom, saya diminta untuk menggarap gitu sebuah use case bicaranya mengenai cryptocurrency, blockchain, sama carbon emisi. Carbon emisi sendiri sebenarnya udah bukan sesuatu hal yang asing gitu. Dulu saya pernah terlibat untuk mentranslate perdagangan karbon. Nah, tapi kalau back in the days gitu ya, perdagangan karbon itu apa sih? Apa yang diperdagangkan gitu loh? Sesuatu yang sifatnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, intangible, syarat akan hal politis gitu gitu loh, kesepakatan sebuah negara gitu, dan harus ditransaksikan dengan mata uang gitu. Nah, ini yang menjadi satu topik yang menarik gitu. Padahal Kenapa? karbonnya itu seperti apa kita nggak tahu. Betul, satuannya ton gitu. Ton karbon. Iya, kalau kita menjual karbon itu biasanya satuannya ton. Ton karbon, TCO2 gitu ya, itu yang gitu. Tapi tahu nggak harga karbon di dunia sekarang harganya udah berapa? Berapa tuh? Jadi 1 ton tuh paling murah ya. Paling murah itu di angka $6 paling murah, dan paling mahal adalah 35 pound sterling. 1 ton karbon. 1 ton. Jadi sorry, ukurannya terhadap barang atau terhadap yang injectable itu? Nah, exactly, that's the question. Jadi nggak ada yang pernah bisa mengukur kan sebenarnya. Tapi karbonnya. Betul, disitulah yang namanya blockchain dan cryptocurrency masuk. Oke. Sesuatu yang tidak bisa ditransaksi, yang tidak bisa dilihat gitu ya, tapi harus mengandalkan keyakinan, kesepakatan gitu, keterbukaan gitu di dalam sebuah dokumen transaksi. Tiba-tiba si blockchain bilang, oke, dengan kamu menggunakan sistem saya, transaksinya pun juga menggunakan sistem saya, maka di sini dipastikan bahwa tidak akan terjadi 2 kali perhitungan seperti yang tadi gitu. Jadi kurang lebih singgungannya di sana. Tapi saya juga menarik sih waktu saya banyak diskusi gitu dengan teman-teman saya yang ada di blockchain, mereka bilang
emang benar sih kita ngomongin karbon ini cuman bicara bisnis antara orang-orang tinggi aja gitu. Kita nggak ngerti gitu sebenarnya apa sih dari bicara karbon gitu sih. Tapi soalnya kan isu dunia sebetulnya. Iya betul isu dunia kan begini. Bukan statement ya, berdasarkan obrolan barusan aku kan nangkep nih. Ini sesuatu yang tidak bisa diukur, dibuat menjadi ada bentuk ukuran. Betul. Kurang lebih seperti itu kan ya. Koreksilah kalau saya salah. Apa namanya, ada semacam black campaign ya terhadap hasil produksi dari negara kita. Ini kan membuat ya kita tuh jadi sebutnya minder gitu ya. Ya seolah-olah kita menjadi tertuduh gitu kan. Padahal produk yang kita dihasilkan ini I think all around ya mengkonsumsi gitu kan. Iya betul. Nah itu gimana tadi masalah? Iya, jadi memang kalau kita mengikuti informasi yang disajikan oleh FAO, katanya hutan Indonesia itu merupakan 9 terbesar di dunia. Gitu. Urutan ke-9, ya, sedunia. Artinya kita sebenarnya harusnya menjadi providing dari tempat emisi-emisi itu disimpan gitu kan gitu. Tapi ternyata kalau kita ngelihat juga dari berita-berita yang ada, Indonesia mengkontribusikan emisi gitu. Memang itu sesuatu yang agak ironik sih gitu. Kontradiktif lah ya. Betul, kontradiktif gitu. Cuman yang bisa kita lakukan sih sebenarnya adalah memastikan gitu. Oh ya, ada satu hal. Jadi kalau di dalam kualitas perdagangan karbon, semakin hutannya itu beresiko tinggi, terbakar lah atau adanya kegiatan produksi, itu harga karbonnya semakin tinggi. Oh ya? Sorry. Nah, ini ada satu kontradiktif ya. Harga karbonnya makin tinggi, makin naik. How come? Karena artinya effortnya harus semakin besar. Oke. Reasonnya masuk. Betul, gitu. Jadi makanya, kalau misalnya dia menjual karbon yang ada di Kalimantan, harganya tinggi banget. Karena gitu. effort untuk merawat hutannya semakin tinggi, gitu. Ya. Jadi itulah, saya juga nggak tahu ya, apakah kebakaran hutan itu memang terjadi karena alam gitu atau ada satu hal gitu dibakar alam gitu ya. Jadi memang iya betul. Jadi Indonesia memang dituntut untuk lebih giat lagi merawat hutannya. Gitu sih sebenarnya ceritanya. Sebetulnya kalau emisi karbon itu yang paling berkepentingan kementerian apa? Nah itu dia. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai penentuan kualitas, regulasi, mengenai perawatan hutan dan sebagainya, KLHK udah pasti. Tapi kalau kita bicara perdagangan, itu yang kita banyak banget nih yang terlibat. Dari Kementerian Perdagangan sendiri juga pasti mereka harusnya di saya gitu. Tiba-tiba Kementerian Keuangan pun juga bicara gitu. Dari KLHK pun juga akan menetapkan standar. Lintas departemen. Nah ini kita tahu ya di Indonesia untuk kita bisa mengeksekusi sebuah bisnis proses yang lintas departemen juga kan nggak gampang gitu. Nah, tapi sebenarnya si emisi karbon itu kalau menurut pandangan Mutia sendiri harusnya di mana sih yang megang gitu supaya ada artinya semacam kebijakan publik yang akan diambil itu juga jelas gitu kan ini pendapat gitu. Betul. Banyak sebenarnya gini ya, kalau kita bicara, jadi sekarang yang lagi mulai dibicarakan oleh pemerintah gitu, itu juga bicara mengenai pajak gitu. Tax, betul. Nah inilah yang akhirnya buat kami gitu ya, pelaku yang ada di dalam industri itu melihat bahwa pemerintah mulai taking serious nih untuk bicara mengenai karbon. Itu dulu saja. Jadi belum sampai penentuan siapa yang akan mengatur, tapi kita paling tidak melihat bahwa sudah ada negara atensi lah betul, ada atensi gitu. Mereka akhirnya bisa mengatakan bahwa saat bicara mengenai emisi karbon, Indonesia itu adalah salah satu market gitu ya, adalah salah satu provider gitu di dalam industri tersebut. Nah, adanya perbincangan antara departemen aja menurut kami itu pun juga udah langkah yang lebih maju gitu. Bahwa didiskusikan daripada nggak ada yang ngomongin sama sekali, ini kan kayaknya blind gitu loh. Jadi saya masih belum bisa melihat sih gitu. Ini kira-kira bagaimana. Cuman yang pasti yang KLHK sendiri harus dilibatkan gitu karena mereka yang paling tahu standar dan kualitas gitu mengenai perawatan hutan atau kategori hutan itu sendiri. Kemudian dari Menteri Perdagangan gitu ya karena judulnya adalah melakukan transaksi dan penjualan
dari aset yang Indonesia milikin pasti terlibat. Iya, gitu. oke. Nah kalau sudah seperti itu, Kementerian Keuangan pun juga nggak kalah penting. Makin nambah nih. Makin nambah. Jadi sebenarnya sulit memang kalau kita lihat ini baiknya ada di mana sih gitu ya. Gitu. Kenapa tiba-tiba Kementerian Keuangan pun juga jadi ikut andil? Karena hutan Indonesia luas. Kebayang kalau misalkan itu semuanya bisa dimonetize gitu ya, bisa dianggap menjadi sebuah masukan buat negara Indonesia gitu ya. Itu bahkan kita bisa bilang kita bisa menang perang tanpa kita melakukan perang. Ya. Itu. Jadi itu yang sebenarnya menarik kalau kita ngomongin mengenai emisi karbon. Sorry ya, tadi kan gini, bicara mengenai emisi karbon itu kaitan dengan sebenarnya adalah hutan. Nah kan, tapi di itu kan bersinggungan dengan apa yang namanya usaha perkebunan. Ya usaha perkebunan itu kan ya boleh katakanlah saya sebutkan salah satu tanaman sawit gitu kan. Ada yang justru yang emisi karbon yang mengendap itu kan kayak model di tanaman teh dan segala macam. Itu apa merupakan bagian daripada emisi karbon ini atau terpisah gitu kan? Ini kan hutan sama perkebunan seolah-olah nih saya tangkap nih beda gitu kan. Betul sekali. Nah, jadi tadi kalau kita ngomongin pentingnya andil dari KLHK di sinilah harus ada definisi yang jelas mengenai apa itu hutan yang memang bisa memegang konsensi sehingga dia punya hak untuk menjual karbon. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri yang masuk dalam kategori KLHK kebetulan yang namanya perkebunan dan hutan usaha lainnya belum masuk nih ke dalam kategori gitu. Jadi sawit, lahan pertanian, lahan perkebunan masih belum dalam kategori gitu. Tetapi di luar Indonesia itu banyak sekali yang memang sudah mengkategorikan bahkan lahan pertanian, farming gitu ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam perhitungan penjualan karbon. Gitu. Gini loh, saya sih agak sensitif nih ya pertanyaannya. Kalau bicara masalah Kang Dadang bilang tadi ada black campaign, gitu ya, nah, jadi minder karena di luar bilang tukang bakar hutan dan seterusnya. Saya sih mau tanya masalah kita kan kita tuh meratifikasi loh yang namanya protokol Kyoto. Betul. Ya, artinya kan kita harus taat sama apa yang kita tanda tangani. Itu menurut Mutia gimana? Ya itu dia. Itu yang menarik gitu. Dari tadi banyak yang menarik. Menarik nih. Iya, karena memang kalau kita ngomongin mengenai industri karbon sendiri, itu di dalamnya tuh aturannya jelimet banget. Nah, Indonesia sendiri saat kita menjadi bagian dari negara yang ada di dalam Kyoto Protocol gitu, yang bisa kita lakukan apa sih gitu loh? Merawat hutan, salah satunya. Gitu. Yang kedua adalah menjadi part dari si ekosistem karbon emisi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi kesiapan negara untuk terjun ke sana, barusan udah kita diskusikan. Gitu. Pemerintah sendiri masih dalam proses melihat regulasi yang firm gitu loh untuk encourage gitu para pemilik lahan konsesi. Tapi kalau dari dunia sendiri sebenarnya itu sudah ditargetkan bahkan di dalam Kyoto Protocol kita harus melakukan penurunan emisi sampai dengan berapa persen sih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kesepakatan itu. Ada yang mau ditanya lagi nih ya? Ada yang lebih dalam nih? Ya lebih dalam nggak ada, but kaitan yang tadi dari mulai awal ya bicara sampai dengan ini mesti ada next episode kayaknya. Saya mau tanya satu. Dari cerita tadi, bahasa anaknya lu ngerjain apa sih sekarang? Iya, tadi karena kita banyak bicara ngomong mengenai blockchain, kripto, kemudian ada karbon emisi, ya udah. Jadi sekarang saya bikin kombinasi semuanya. Gitu. Betul. Jadi saya, alhamdulillah saya lagi dipercaya gitu ya, untuk menggarap sebuah perusahaan. Saya nggak mau bilang proyek karena ini memang for the long terms. Bagaimana caranya mensupport landowners atau pemilik lahan yang sudah memiliki izin konsensi lahan untuk mereka bisa masuk ke dalam ekosistem perdagangan karbon. Karena kenapa sih harus mendukung landowners? Karena untuk menuju ke ekosistem perdagangan karbon itu stepnya ada banyak, gitu. Dan biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit, gitu. Jadi gimana sih cara kita bisa memberikan insentif ekonomi sebelum mereka bisa melakukan perdagangan itu? Nah itu yang lagi saya kerjakan dan itu tidak melupakan tadi teknologi blockchain dan cryptocurrency itu sendiri. So the meaning artinya
merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan yang nggak bisa diputus begitu aja. Iya. Saya mau tanya sekarang masalah udah jelas ya, cukup jelas secara populer dijelasin. Nanti mungkin memang pendalamannya kayaknya sih butuh webinar nih. Wah. Oh iya ini. Gini Kang Dadang, saya tanya. Yang saya tahu tuh kamu tuh desainer loh. Kok jadi lari-lari ke situ gitu ya? Betul. Ceritanya gimana? Nah, ya, menarik nih. Cerita bambu. Desainer. Gitu ya. Aku masih punya waktu kan ya buat cerita. Desainer apa sih? Desainer. Setahu saya, dia dulu tuh ngurusinnya bambu, ngurusin pengrajin, gitu ya. Oke. Nah, dan ada sih beberapa yang saya pernah lihat gitu ya. Tugas akhirnya tuh di biomedik loh, ya. Bikin sesuatu untuk kesehatan setahu saya di ITB ya penelitiannya, kemudian jadi tugas akhir. Tiba-tiba urusan bambu dan sekarang, nah ini tolong diceritain gimana sih? Jadi kalau kita bicara tuh desain, saya desain produk. Tugas akhirnya ngomongin tentang medical equipment, gitu. Itu memang seru banget. Jadi sebenarnya gini sih. Saya merasa terbantukan ya, ngambil kuliah desain produk, terus udah gitu belajar mengenai medical equipment. Karena kenapa? Kita belajar untuk, kan bikin medical equipment nggak mungkin desainer doang yang kerja ya. Ini require banyak, multidisiplin, betul sekali. Dan berpikir secara holistik, itu istilah yang selalu dipakai. Nah, itu tuh sebenarnya challenge bagaimana kita bisa berkolaborasi dari orang-orang yang berbeda profesi, disiplin ilmu. Bagaimana mengkomunikasikan sebuah ide, gitu. Pada akhirnya medical equipment ini yang memang requirement safety-nya dan security-nya tinggi, itu adalah human interface. Mempelajari mengenai manusianya, mempelajari bagaimana produk yang sangat teknikal ini bisa digunakan oleh manusia. Itu yang sebenarnya benar-benar saya pelajari dengan baik. Nah, gitu. Saya keluar sedikit. Pernah jadi dosen ya? Kalau dijawab itu. Betul. Pernah jadi dosen? Pernah, alhamdulillah. Senang jadi dosen. Dipercaya. Artinya berkomunikasi dengan mahasiswa beda sama orang tua. Kita bilang komunikasi kita cuma ngopi. Wait. Medical apa tadi equipment ya itu multi person multidisiplin ilmu ya. Basic Anda desain produk ya mungkin aku tangkap ya desain yang tidak berkaitan. Itu kan menyatukan pola pikir teman-teman yang itu gimana sih? Betul. Jadi kita tuh kadang-kadang mau nggak mau saat kita berbicara kita harus menggunakan kesepakatan nih. Language-nya apa? Ya kita pakai flowchart, kita pakai konsep-konsep teknikal, bagaimana flow-nya desain ini dibuat. Jadi memang tetap harus ada bahasa yang disepakatin. Nggak bisa saya bicaranya sense, bicaranya mengenai taste, mengenai warna and color. Kemudian saya bicarakan dengan orang yang sangat technical. No, that's not how it works. Tapi dalam proyek itu Mutia jadi leader. Iya. Asik. Great. Ini ya, artinya enggak. Sorry ya, kalau saya kan kebayangin ini anak nih. Ya, anak lah ya masih muda gitu kan. Mbak ini dulunya desain produk yang tidak ada berkaitan dengan medical, terus mengkoordinir dengan medical. Kalau dari manajer oke lah ya itu kebijakan policy gitu. Tapi kalau yang namanya satu bentuk barang loh jadinya. Iya. Betul. Resikonya itu dunia akhirat loh. Nah, dari situ yang setahu saya juga dari medical ke bambu. Betul. Punya perusahaan ya bambuku kalau nggak salah masih jalan itu. Betul. Sudah dilimpahkan. Bambu apa sih kaitannya gitu? Sebenarnya saya lebih melihat di community development-nya. Sebenarnya masih sama. Kuncinya adalah manusianya. Gitu. Jadi saya sempat mendiam di sebuah desa di Subang sendiri. Segala Herang ya? Iya, di Segala Herang gitu ya. Saya pengen di situ saya mengupayakan masyarakat akhirnya mereka punya keahlian gitu untuk mengolah sebuah material bambu. Gitu. Jadi di situ saya mengajarkan mereka gitu bagaimana untuk berkreasi, bagaimana meningkatkan memberikan add value gitu pada sebuah produk yang dari dulu sebenarnya udah diproduksi, misalnya besek gitu ya. Besek tuh sulit loh bikinnya.
gitu. Tapi kalau dijual harganya cuma 5.000 perak, 15.000 perak. Itu juga ditawar kan. Nah sebenarnya itu saya memberikan memberikan bagaimana untuk meningkatkan nilainya nih gitu. Apa mungkin warnanya diganti atau mungkin motifnya kita explore lagi gitu. Nah disitulah sebenarnya saya mencoba untuk sedikit menggeser pola pikir yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, dan di situ saya sangat merasakan gitu ya bahwa dengan kita mengetahui masyarakat lebih dalam lagi, ada ilmu entrepreneurship-nya ada gitu kan, antropologinya juga ada. Saya sebagai antropolog kan datang ke sana gitu, membaur dengan masyarakat. Mereka tuh jauh lebih bisa memahami nilai, value gitu. Daripada produk yang dia bikin. Betul. Dan bagaimana mereka menghargai profesi gitu ya, bahwa sebagai pengrajin tuh juga sesuatu profesi yang menjanjikan gitu. Berapa lama? Jadi, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Let's say sekarang ini kan ada harus sesuatu yang legacy ya, peninggalan itu kan harus ada kontinuitasnya. Ini masih dikontrol nggak sekarang? Artinya suka didatengin, masih bikin apa segala macam gitu. Masih. Itu udah 10 tahun yang lalu kurang lebih gitu. Tapi baru beberapa minggu yang lalu saya datang ke sana gitu, saya ketemu. Mereka lebih kreatif sih, yang pasti. Jadi gitu. Ada. Mereka lebih kreatif. Taste-nya tuh ada gitu sekarang kalau datang ke sana, dan itu rasanya bahagia luar biasa sih. Ya. Nah, masalah konservasi juga saya dengar itu. Itu banyak banget ya Mutia ini. Iya. Saya pernah dengar di konservasi lahan. Nah, kalau nggak salah kerja sama Pemprov ya. Iya betul. Nah, terima kasih nih Pak Kiki udah dibawa ke sana. Sebenarnya kalau tadi kita perhatikan ya ceritanya, itu ada satu benang merah yang sama. Satu, saya memahami manusia waktu saya di desain produk, satu manusianya. Sangat personal sekali, pasien yang akan menggunakan medical equipment. Yang kedua, saya tiba-tiba ke wilayah di daerah Subang, community development, saya melihat kumpulan masyarakat. Tiba-tiba saya diajak lagi konservasi hutan Tahura pada saat itu bareng sama Pemprov Jawa Barat. Luasannya tuh sudah meningkat, gitu. Jadi itulah kalau misalnya dilihat apa sih hubungannya, kayaknya nggak perlu dilihat nih perubahannya, bener-bener memang menantang saya untuk mempelajari mengenai manusia, mengenai hubungan gitu. Luar biasa. Ini belum selesai, Baladang, satu lagi ekonomi kreatif katanya S2-nya tapi di planologi ya. Planologi. Wait. Referensinya banyak banget. Mutia nggak capek itu. Belum saya tanya tentang cita-citanya. Makanya, tapi very talent. Gimana? Iya, terakhir sih yang saya lihat gitu ya dari keilmuan yang saya milikin, tadi kan sudah cukup sebagai praktisi gitu ya, terjun masuk ke masyarakat. Saya melihat ada satu ilmu yang harus saya dalamin lagi nih. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil S2 terkait dengan planologi. Jadi dari desain. Di mana tuh? Di ITB. Oh, di ITB. Gitu. Jadi dari ketemu ya sama kita ya, pada datangnya. Terus kita gitu. ngejar soalnya. Iya. Situ lain statusnya. Terus judulnya itu. Jadi saat saya sudah muncul di keinginan untuk belajar lagi, saya pilihlah planologi gitu ya, karena memang syarat akan multidisiplin juga. Bisa ya, dari desain produk ini untuk mahasiswa yang akan kuliah ya, akan melanjutkan sekolah ke S2, apa bisa dari desain itu lari bisa. Jawabannya bisa, buktinya saya lulus. Planner ya, bisa ya? Bisa. Susah nggak? Saya cukup bangga karena pada saat itu dosen pembimbing saya itu dosen yang paling jarang megang S2, biasanya dia megang S3. Gitu. Semua orang bilang, Mut, kalau udah dipegang sama Pak Tommy namanya, Pak Tommy Firmansyah, salah satu dosen Profesor Tommy Firmansyah, itu kita benar-benar dibawa seperti S3 gitu ya, philosophical. Gitu. Jadi benar-benar saya dipaksa gitu ya untuk memahami ilmu dari S2 itu lebih daripada S2 pada umumnya. Gitu. Nah di situ kenapa saya jadi lebih mudah, karena memang tugas akhirnya kebetulan berhubungan dengan apa yang sudah saya kerjakan lebih dulu. Itu ya adalah ekonomi kreatif. Bagaimana membangun sebuah wilayah berdasarkan kemampuan kreativitas dari masyarakat yang ada di situ. Gitu. Jadi
Saya sih sangat bersyukur gitu ya, beberapa proses yang saya jalani itu dari satu dan lainnya itu ada keterkaitan yang sangat kuat. Kalau Wow. cita-cita dari kecil jadi apa sebenarnya? Jadi gede. Jadi Iya, gede. pasti. Enggak, ini iya kan dulu kan jadi dokter jadi Iya, apa ya? iya. Kan prosesnya sekarang jadi aneh buat saya. Mutiara jadi aneh. Ya memang saya selama ini Beres urusan Beres. saya mengajar Mutia Profesor Profesor Nay. Profesor Nay. Perjalanan, nah saya pengen nanya sedikit ya tadi perjalanan, maksudnya dari masa kecil, memang Itu udah beres belum? udah. Oh, sok kata tanya. Boleh dong? Boleh. Boleh. Jangan Bebas. Oke, bebas. Jangan di blockchain sih. Mantap. Iya, gini, Teh. Cita-cita nggak sebetulnya jadi kebayang nggak? Saya tuh bakal jadi ini, bakal jadi ini. Dulu waktu kecil cita-cita apa? Simple sih, Simple. dulu tuh pengen jadi arsitek sebenarnya. Ya, Arsitek. saya pengen jadi arsitek. Jadi ada keinginan mendesain. Itu dari kecil tuh udah muncul. Suka gambar gitu ya. Sudah gambar, udah beride gitu. Saya itu kan anak paling terakhir dan jarak saya dengan kakak saya agak jauh ya. Oke. Jadi saya jadi orang yang cukup solitary gitu. Ya. Jadi seneng Ya. kreatif gitu, bikin apa-apa sendiri gitu kan. Terus dan saya bolak-balik saya aku pengen ngebuat ini gitu. Nah, itu cita-cita awal saya. Wow. Gini, kalau dihabisin ngobrol di sini semua, nggak rame. Saya nanti pengen ngobrol sama Teteh Mutia lagi naik kuda atau Nah, lagi itu belum dibahas naik kuda. Atlet berkuda. atlet kuda. Makanya saya mau tahu. Ini atlet berkuda, ini ngurusin kuda nih. Iya. Yang mana ini? No. This is the lady is very multi talent loh. Multi talenta. Multi talenta. Kalau nggak multi talent. multi talent. Oke. Nggak sih gini banyak. Saya agak tahu sedikit dia naik kuda. Wah, naik kuda apa? Jam apa? Jumping. Iya. Terus belum main piano. Nah, nanti kita terusin lagi ngobrol sama dia. Tapi bagian gua ngomongin musik. Siap. Kita Mantap. main piano berdua. Boleh. Nah, kalau naik kuda sama dia. Oh, Dia jadi gitu. kuda aja kan? Enggak, dulu pernah berkecimpung lah di dunia perkudaan Perkudaan. gitu kan. Ya, begitu aja. Oke. Alright. Oke. Ini juga karena waktu ya. Kayaknya kita mesti Ya sih. Mutia pulang ke Jakarta pulang atau? ke Jakarta kan? Sekarang sih masih nginep, besok Masih nginep. pulang. Oke. Tapi tunggu. Gua ngomongin kuda dikit boleh? Boleh. Kuda memang menjadi pilihan olahraga sekarang atau dulu juga kebayang pengen? Dari kecil. Oh. Dari kecil. Oke. Dari kecil memang suka kuda gitu Iya. ya. Tapi baru kesampaian jadi atletnya gitu. Olahraga berkuda justru baru-baru ini. Wah. Udah berapa lama? Sampai dengan sekarang Seriusnya lah gitu. Seriusnya itu 2 tahun. 2 tahun. Serius. Kamu udah 10 tahun dijalankannya saat naik kuda ya? Ya, gue sih cuma nuntun doang dari dulu. Sebagai yang manis. Dalam manis. Boleh dalam manis aja. And this break. Oke? Apa? Closing statement buat Oh iya. teman-teman yang masih Pesan milenial. ya, Itu ya. milenial, mahasiswa. Ya begini lah kalau ngomong sama orang tua. Kalau saya sih masih milenial. Milenial. Angkatan sorry, dulu Kolonial. kuliah angkatan berapa? 2002. 2000. Deket ya? Nggak jauh. Oke, jadi kalau statement buat Ya. Sebenarnya pesan saya sih buat teman-teman, satu, jangan pernah membatasi mimpi kita. Gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi semakin kita challenge gitu ya di dalam hidup kita tuh membuat kita jadi terus akan memacu keinginan kita untuk jadi lebih baik. Itu yang pertama. Jadi jangan membatasi mimpi. Mimpi setinggi mungkin. Siap. Gitu. Tapi harus fokus. Nah, itu dia. Mimpi tapi nggak fokus jadinya awang-awang gitu. Jadinya ngayal. Jadi harus fokus untuk bisa merealisasikan mimpinya. Dan yang terakhir sini untuk teman-teman milenial harus bisa kritis gitu. Boleh instan tapi kritis gitu. Siap. Jadi harus cari tahu, riset. Banyak anak-anak milenial sekarang mereka cuma pengennya yang gampang aja deh gitu. Mager, generasi mager. Jangan sampai mager gitu. Oke, ini menarik. Ini teman saya nggak tahu pergi kemana, dia pengen pergi aja. Saya nggak tahu dia teh manusia Bebas. atau bukan gitu ya. Dia bilang tadi jangan dibatasi ya? Jangan dibatasi. Apa yang jangan dibatasi? Mimpi. Oke, ini ada gift dari ketok pintu. Waduh. Dibaca, silakan. Kayaknya nyambung deh. Waduh.
Coba dilihatin, diperlihatkan sana. Ini dia tulisannya. Your Limitations, it is only your imagination. Gila, lu tuh nggak sih ini? Pas. Iya. Gila, kok Oh gua gitu ya? Pasang ya Keren nanti ya banget. di ruang kerjanya. Keren banget. Kayak magic. Bener-bener. Oke. I have dream too. What is my gift for me? Gampang, kopi-kopi. Kopi itu. Jadi gini, ini obrolan yang memang menarik. Temutia adalah sangat inspirasi buat teman-teman, Iya, buat kita sangat juga semuanya, menginspirasi, sangat kamu. inspirasi banget. Dan tentunya kita ngobrol nggak sekali ini. Gue belum puas. Iya, gua pengen Privately masih aku banyak. belum puas. Masih banyak. Iya. Masih Kita banyak. Kita ke Jakarta Masih ya, banyak. Melang ya. Harus. Asik. banget. Iya dong. Sambil naik kuda. Ya. Oke. Iya. Iya, iya. Oke, jadi Yang nama wayahna harus benar Wayana. Kamu edan ya kadang-kadang kamu mau ada di sini. Jangan ya. Oke, Om Gigi silakan tutup dengan cari kamu. Oke, jadi perbincangan yang terlalu pendek ya, ini panjang sekali. Jadi sementara ini segini dulu apa yang bisa kita bicarakan dan ketok pintu, ketuk pikiran Anda, ketuk hati Anda dan buka pintu Anda untuk inspirasi yang diberikan oleh Mutiara Mi. Terima kasih. Cakep. Oke, thank you. Dah. Ketok pintu.